Bab 493. Masalah ini salahku. Mendengar kata-kata ini, Colden Ye menatap Audrey Han sambil mengangkat alisnya. Sesaat kemudian, bibirnya yang tipis membentuk lengkungan yang indah, dan berkata, "Kamu jadi jauh lebih pintar dari yang aku kira." Audrey Han memutar bola matanya, dia selalu sangat pintar. Setelah menggerutu sesaat, Audrey Han berkata dan menatapnya kesal, "Jadi, selera Dr. Song pasti tidak buruk, dan dia tidak mungkin memperkenalkanmu pada sembarang orang. Kemungkinan besar bahwa ibu kencan butamu itu dan Dr. Song adalah teman. Jika demikian, apakah kamu masih akan membawanya ke pengadilan?" "Iya," Colden Ye menjawab tanpa ragu-ragu. Bibir merah muda Audrey Han terbuka, dan tiba-tiba dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak menyangka dia begitu tegas. Tapi, Colden Ye tiba-tiba menatapnya dalam dan berkata dengan penuh arti, "Audrey, kita belum bercerai, jadi kamu tidak perlu memanggilnya Dr. Song dengan begitu asing. Dia adalah bibi kecilku, jadi dia juga bibi kecilmu. Siapa yang mempunyai bibi yang sama denganmu?" Audrey Han berdiri, dan langsung pergi menjauh darinya, kedua tangannya melipat di depan dada. "Masalah ini tidak bisa diputuskan olehmu seorang, apa kamu sudah memberitahu bibimu?" "Belum." Colden Ye menggelengkan. Audrey Han membelalakkan matanya, "Belum. Lalu bagaimana jika bibi kecilmu tahu nanti? Memangnya kenapa?" Colden Ye sedikit mengangkat alisnya, "Bukankah kamu bilang dia bukan bibi kecilmu? Untuk apa kamu begitu peduli dengan bibi kecilku? Apa hubungannya denganmu, jika dia tahu atau tidak?" Audrey Han tidak langsung menjawabnya. Colden Ye tersenyum tipis, selain itu juga terlihat sangat memanjakan Audrey Han, seolah-olah dia tidak keberatan dengan apapun yang Audrey Han katakan. "Apa yang kamu pikirkan?" Audrey Han menggigit bibir bawahnya, "Apakah kamu pikir aku peduli padamu? Jangan berharap banyak, ini salahku, aku hanya tidak ingin melibatkan kamu." Ketika dia menjelaskan, Colden Ye terus menatapnya. Audrey Han tiba-tiba berhenti berbicara dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat ekspresi Colden Ye, sepertinya dia tidak percaya pada apapun yang dia katakan. Memikirkan hal ini, Audrey Han hanya bisa berkata, "Singkatnya, sebagai orang yang hampir menjadi korban kali ini, aku menyarankanmu memberitahu bibi kecilmu tentang hal ini. Ini hanya saran dariku, tentu saja terserah kamu mau dengar atau tidak. Istriku telah memberi perintah, bagaimana mungkin aku tidak menurutinya?" Colden Ye masih terus senyum tipis, tipis sekali sampai hampir tidak terlihat. Audrey Han menutup matanya dan berusaha keras mencoba menekan amarah di tubuhnya. Setelah itu, dia menunjukkan senyum paksa kemudian berbalik dan menggubris Colden Ye lagi. Meskipun Colden Ye berjanji pada Audrey Han bahwa dia akan memberitahu Ani Song tentang hal itu, tapi dia menolak dalam hatinya. Lagi pula, dia sudah dewasa, dia memiliki kemampuan untuk menangani masalah ini, dan Ani Song yang bersikeras memaksanya menyetujui kencan buta itu, dia sendiri sama sekali tidak menginginkannya. Sekarang wanita itu tidak hanya mengganggu dirinya sendiri, tetapi juga hampir melukai wanita tercintanya. Satu hal yang dia lakukan itu sudah cukup baginya untuk memberinya pelajaran. Memikirkan hal itu, Colden Ye mendengus. Hanya saja, dia tidak akan memberitahu Ani Song tentang hal ini, dia ingin menyelesaikannya sendiri. Dia ingin melindungi wanitanya, hanya saja. Bukan berarti Ani Song tidak akan tahu jika Colden Ye tidak memberitahunya. Setelah Ani Song kembali ke kota Su, dia terus berpikir bahwa gadis kecil Vinalin itu tampak sangat tertarik pada Colden Ye. Dia percaya Colden Ye akan luluh pada gadis itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa Colden Ye begitu keras kepala, dan sangat berpendirian, lalu mana mungkin dia akan luluh. Ding ling ling. Ani Song sedang mengupas buah di dapurnya, ponsel di ruang tamu berdering. Setelah mengupas bagian terakhir dari kulit buah, Ani Song langsung berlari mengambil ponselnya.
Melihat ide penelepon yang tertera, Ani Song tersenyum. Ibu Finalin menghubunginya di saat seperti ini, apakah itu pertanda hal baik akan terjadi? Namun, Ani Song tidak begitu optimis. Secara logika dia pasti menghubunginya untuk meminta bantuan saat ini. Lagi pula, dia sangat mengerti keponakannya itu. Bahkan jika Finalin begitu teguh sekalipun, tetap tidak mudah untuk baginya mendapatkan Golden Ye. Ditambah lagi, ada seseorang yang tinggal di hatinya, yang membuatnya lebih sulit untuk meluluhkan Golden Ye. Memikirkan hal ini, Ani Song menggigit apelnya dan menjawab telepon. "Halo, Ani." Tepat setelah menjawab telepon, ada tangisan yang menyayat hati di ujung telepon, yang hampir membuat jiwanya terkejut dan keluar dari tubuhnya. "Ya, ada apa ini?" Ani Song bertanya setelah menelan apel yang dia gigit di mulutnya. "Huhu, kamu harus menyelamatkan putriku, Ani, kita sudah saling kenal lama sekali. Jika keponakanmu memang tidak menyukai putriku, dia tetap tidak boleh sekejam ini, kan?" Ani Song masih diam. "Aku tahu bahwa status sosial keluarga Lin kami akan naik jika menikah dengan keluarga Ye kalian, tapi bukankah itu hal lumrah antara pria dan wanita lajang? Menjalin hubungan tidak perlu membuat masalah sebesar ini, bukan? Dan bukankah normal jika gadis kecil sedikit kehilangan kesabaran? Mengapa dia kejam sekali?" Ibu Lin menangis dan menjerit, tetapi Ani Song tidak mengerti sepatah kata pun yang dia katakan. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Ibu Lin tidak mengatakannya dengan jelas, dan terus saja menangis. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah kamu memberitahuku?" "Ani, kamu juga kenal Vina, kamu tahu karakternya, bukan? Aku ingat kamu cukup puas dengannya, kan?" Ani Song menjawab, "Jadi, sebenarnya apa yang terjadi? Ketika Vina bertemu denganmu, dia akan memanggilmu Bibi Song dengan begitu ramah. Meskipun dia tidak menjelaskan apa yang terjadi setelah dia kembali dari kencan buta hari itu, bagaimana mungkin aku, sebagai ibunya tidak tahu bahwa dia sangat menyukai keponakanmu, tapi..." Huhuhuhu. Ibu Lin masih menangis, yang membuat perasaan Ani Song menjadi sangat tidak nyaman. Ani Song kehabisan kesabaran, dia sudah tidak tahan lagi, dia mengertakkan giginya dan meledak, berhenti. Ibu Lin tersedak, lalu tangisannya terjeda, dan akhirnya mulai lagi. "Apa kamu meneleponku hanya untuk menangis? Dan tidak mau memberitahuku apa yang terjadi? Baik, kamu ingin menangis, kan? Kalau begitu katakan padaku setelah kamu selesai menangis." Ani Song adalah orang yang kejam dan tegas. Dia tahu bahwa jika dia tidak memutuskan telepon Ibu Lin saat itu juga, dia mungkin akan mendengarnya menangis sepanjang waktu. Benar saja, begitu Ibu Lin mendengar bahwa dia ingin mematikan telepon, dia segera berhenti menangis dan panik. "Jangan tutup teleponnya, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu." Ani Song mendengus saat mendengar suara dan nada normal dari seberang telepon. Siapa yang ingin dia tipu? Apakah dia benar-benar berpikir dirinya lemah dan bisa dikelabuhi? Katakan, ada apa? Sebenarnya, ini masalahnya. Bersambung.